Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi ke video ketiga dari seri membangun aplikasi SPP dengan Laravel. Mohon maaf sebelumnya kepada rekan-rekan yang menunggu lama. Materi yang ketiga ini, video yang ketiga ini dikarenakan kesibukan mengajar saya dan kesibukan lainnya sehingga cukup lama waktu tersisa, apalagi sekarang pandemi. Sejak setahun yang lalu kita menghadapi pandemi, jadi saya tidak bisa beraktivitas full di sekolah. Jadi berdasarkan beberapa request dari subscriber meminta video ketiga. Hari ini saya akan mencoba melanjutkan ke video ketiga, di mana video ketiga ini akan membahas kelanjutan dari video kedua, di mana video kedua hanya membuat halaman login dashboard. Artinya ini hanya sebatas login, dan ketika asumsinya selalu benar bahwa user dan password benar, itu langsung ke halaman dashboard. Nah, bagi yang belum mengikuti, silahkan diikuti dari video pertama ya. Ini yang video kedua di sini. Dan sekarang yang sudah pernah mengikuti praktek di dua video ini, silahkan kita buka file project foldernya di Laravel project, di project SPP di sini. Nah, di sini saya batasi bahwa karena ini adalah video lama yang saya lanjutkan hari ini ya. Di sini saya menggunakan Laravelnya adalah Laravelnya versi 6.18.1, sedangkan komposernya ya, ini saya komposernya menggunakan versi yang sudah terbaru. Kita gunakan versi 2 ya. Jadi silakan ini update dulu yang masih versi 1. Sedangkan PHP-nya saya gunakan PHP versi 7 ya, 24. OS-nya saya OS Ubuntu. Sedangkan MySQL-nya saya menggunakan MySQL versi 14 ya, di sini untuk Linux. Nah, di sini kita lanjutkan saja. Anda ingat bahwa bagaimana kita men-start project Laravel, yaitu dengan menggunakan PHP Artisan Serve. Jadi Anda buka editor Anda. Saya rekomendasikan gunakan Visual Studio Code. Kenapa? Karena editor untuk framework ini ya, itu ada 3 bagian yang menyatukan beberapa bagian di editor biasa ya. Di sini kalau di editor biasa seperti Notepad++ atau yang lainnya itu hanya murni coding gitu kan. Kalau di sini di editor di Visual Studio ataupun di Atom.io atau di Sublime dan sejenisnya, ini editornya dibagi terdiri 3 bagian ya. Bagian pertama adalah area kerjanya, ini yang putih. Bagian kedua di bawahnya ini adalah terminal untuk menjalankan command line interface daripada PHP ya, dan artisan bawaan framework Laravel. Serta di sebelah kanan ini adalah objek browser. Jadi ketika kita pindah folder dan file, ini cukup mudah ya. Kalau Anda menggunakan Notepad++ yang dan sejenisnya, itu akan sulit berpindah-pindah navigasi, juga akan terlalu banyak makan waktu, harus pindah-pindah dengan terminal command line. Oke, kita mulai saja. Ini kita jalankan dengan PHP Artisan Reserve. Jadi Anda sudah masuk ke dalam project SPP ini yang kita lanjutkan kemarin. Sekarang kita enter. Di sini server langsung jalan di port 8000. Jadi kita buka browsernya dan kita jalankan localhost /2 8000 ya, atau Anda boleh ganti 127.00.8000. Ini ada yang salah. Oke, localhost 1 bener ya, 127 kita ganti 127.0.0.1. Oke, ini ada yang salah karena sebelum kita memulai ini
Anda harus melihat dulu ada file environment yang ada di sini. Nah, kita lihat di sini sebelah kiri Anda lihat ada file env. Nah, ini belum kita rubah ya. Jadi supaya jalan setelah selesai instalasi environment ini kita rename dulu menjadi .env. Nah, seperti ini. Ya, ini app URL-nya localhost. Nah, sekarang kita coba start lagi. PHP Artisan Serve ya. Kita coba refresh di sini. Nah, jalan ya. Jadi environment-nya harus menggunakan tanda titik. Ini konfigurasi globalnya ya. Nah, jadi kita rubah supaya jalan. Asalnya file env kita rubah, kita klik kanan rename sini, tandai dengan titik env. Nah, di contoh yang kemarin kita sudah membuat step di video kedua sudah membuat sebuah controller bernama pegawai controller, dimana routingnya ada di sini ya. Jadi kita akan membuat login petugas seperti ini ya. Jadi di sini ada routingnya slash petugas tambahkan slash petugas akan seperti ini. Nah, di sini asumsinya adalah selalu benar gitu kan, passwordnya apa. Nah, di sini ada cek login, maka ketika ini jalankan petugas maka dia akan menjalankan petugas controller. Nah, di sini ada controllernya di folder app, di folder http, ada controller, ada petugas controller. Nah, ini login petugas. Berarti dia tadi ketika kita menjalankan petugas, dia akan membuka file web root ya, di root ini, di root sini. Nah, di sini ya. Akan membuka ini. Jadi ketika petugas ya, dia mau ke petugas controller, dan juga berikutnya dia akan menjalankan view, return view, artinya dia akan mengambil view di mana view-nya tersimpan di folder public, kalau salahnya di sini ya, di public, di resource ya, di resource itu ada di folder resource. Oke, kita tutup dulu sebentar. Ini ada folder resource, ada folder view. Nah, ada folder petugas, di sana ada file form login ya, form login. Di sini karena kita menggunakan blade master template blade ya, jadi blade titik php-nya enggak disebutin, cukup sampai form login. Artinya dia otomatis akan membaca titik blade titik php-nya. Nah, apa yang terjadi? Maka ketika memanggil form login, tampil halaman form loginnya. Kita lihat di sini form loginnya. Nah, di sini form login ya. Nah, form loginnya akan tampak di sini ya, seperti ini. Jadi di sini pada saat di form login di action, Anda lihat di bagian form login, kita tambahkan metodenya post. Di sini kita tambahkan petugas routingnya kemana. Pada saat diklik login, kita akan menjalankan petugas cek login. Nah, di sini ada pengecekan CSRF ya, harus ada di wajib ya. Kalau tidak ada, dia nggak bakal bisa proses. Ini ada dua kotak, username dan password, dari satu buah tombol, dan di sini ada validasi error. Jadi kalau dikosongkan ini ya, kalau dikosongkan ini kosongkan, maka akan tampil maaf di sini belum dijalankan ya, karena nanti kita validasi. Di sini kita anggap ini akan berjalan kalau kita nanti dilanjut di berikutnya di tahap pengecekan login. Nah, di sini perhatikan di sini ada bagian action. Actionnya adalah menjalankan controller routing petugas sini. Maka di sini ada web routingnya petugas, cek login. Berarti kita menjalankan ketika routingnya seperti ini, maka menjalankan menjalankan controller petugas controller. Di sana ada metodenya cek login di sini. Nah, cek login. Jadi cek login ini asal mulanya seperti ini ya. Saya nggak kosongkan dulu di sini. Nah, di sini cek login itu di sini menjalankan view. Nah, tapi hari ini ya, kita akan rubah. Di sini apapun passwordnya di sini akan selalu dianggap berhasil login. Nah, nanti halamannya seperti ini. Nah, pada bagian video yang ketiga ini kita akan membuat proses loginnya itu. Usernya betul atau salah. Nah, nanti kita akan memprosesnya. Nah, sekarang kita mulai. Bagaimana memulainya? Kita mulai dari pembuatan database ya. Pembuatan database-nya kita lihat di soalnya. Nah, di soal ini soalnya. Jadi hari ini kita akan membuat
user ini, user petugas, dimana ya akan mengecek siapa yang login. Nah, mari kita buat mengikuti apa adanya soal. Nah, di sini ada 5 buah PID. Kita buka. Nah, di sini proses pembuatan database-nya saya tidak menggunakan migrasi fitur migrasi bawaan Laravel. Nah, supaya Anda lebih memahami konsep database-nya dan kita akan supaya tidak terlalu banyak magic gitu kan, karena di sini ternyata sebenarnya di Laravel terlalu banyak magic, semuanya tinggal jadi, sementara Anda yang sedang belajar itu sebetulnya membutuhkan konsep, jadi harus tahu konsepnya bagaimana yang terjadi di belakang layar ketika Anda memberikan satu perintah. Di sini saya tidak akan membuat hal-hal seperti itu menjadi lebih magic, lebih ajaib, lebih cepat, tapi akan kita belajar ke arah konsepnya. Oke, kita buat di sini nama database-nya kita simpan di sini. Misalnya di sini nama database-nya db app spp ya, create. Nah, di sini db app spp. Nah, apa yang kita buat? Kita buat sebuah tabel. Ini nama tabelnya petugas di sini ya. Dan di sini terdiri dari 5 buah PID ya. Kita klik go di sini. PID pertama kita ikuti ID petugas ya, ID petugas. Yang kedua adalah username, yang berikutnya adalah password, dan berikutnya adalah nama petugas, yang terakhir adalah levelnya. Di sini untuk yang petugas tipenya integer, labelnya biarkan kosongkan saja, dia adalah primary key, seperti itu. Klik go saja. Di sini username dia tipenya varchar, kasih speednya 25 saja. Nah, untuk kasus password ini kita tidak menggunakan MD5, tidak akan menggunakan MD5. Kenapa di sini passwordnya 32? Karena saya yakin ini asumsinya passwordnya akan dihash menggunakan MD5. Namun di sini kita akan gunakan metode hashing bawaan daripada Laravel. Jadi kita belum tahu Laravel itu ngehashnya, hasil hashingnya berapa karakter. Jadi kita bikin maksimal saja 255 karakter untuk password. Sedangkan untuk nama petugas kita gunakan var saja, isinya 100 misalnya, dan ini tipenya adalah level enumerasi. Enumerasi itu sifatnya pilihan. Jadi Anda boleh nanti di sini pilihannya ada 2, admin dan petugas. Jadi Anda klik di bagian bawah, edit enum set, masukkan admin dan masukkan petugas. Nah, di sini saya tutup, kita hapus yang tidak perlunya, langsung go. Nah, default value-nya kalau kita ngisi data tanpa memilih admin atau petugas akan sebagai apa? Maka akan kita definisi sebagai petugas. Jadi kalau kita input data tanpa menyebutkan dia itu admin atau petugas, maka akan otomatis dianggap sebagai petugas, karena di sini definisikan sebagai petugas di default kolomnya. Nah, ini adalah tabelnya. Bagian name yang harus Anda cermati, bagian tipe juga tidak boleh kosong, bagian value juga sama ya, ini value-nya atau lainnya harus Anda ikuti. Di bagian default untuk yang kasus label, ini adalah primary key-nya. Nah, sekarang mari kita simpan, gulung layar ke bawah dan klik save. Maka kita sudah membuat satu buah tabel. Nah, tahap berikutnya adalah kita akan mengedit file inp ini tadi, karena tadi kita hanya mengedit inp, menambah rename menjadi .inp. Nah, kita tambahkan ini yang bagian base 64 itu akan otomatis terisi saat kita mengisi menginstal Laravel ya. Ini dibiarkan saja. App URL-nya kita isi localhost. Nah, di sini yang kita rubah bagian database Laravel-nya, nama DB-nya apa? Tadi yang kita buat database-nya bernama DB app spp-nya di sini DB app spp.
usernya kita, kalau Anda menggunakan SAM biarkan seperti ini, usernya root, passwordnya kosong. Tapi karena saya menggunakan Linux, maka saya passwordnya diganti user SQL, karena saya membuat user baru namanya user SQL dan passwordnya 123. Ini saja dulu ya, ini Anda simpan INP nya, simpan kembali. Nah berikutnya di bagian terminal, kita buka terminal yang baru. Ini terminal sedang berjalan, tidak boleh ditutup. Kita akan membuat terminal yang baru. Di sini Anda klik tanda plus di sebelah pinggir sini, new terminal, maka akan membuka terminal yang baru. Nah disinilah kita akan membuat yang namanya model. Apa itu model? Ya, model itu sebuah file kelas yang isinya mengatur database ya, mengatur tabel. Apa nama tabelnya, apa primary key-nya, apakah dia mempunyai atribut counting data atau hitungan dan seterusnya, kolom apa saja yang boleh diisi gitu kan, apakah dia boleh menggunakan pembuatan tanggal dan lain-lainnya. Nah di sini mari kita buat sebuah model untuk mengkomunikasikan antara controller dengan database melalui model. Maka kita buat, masuk ke PHP, tambahkan terminal baru ya. Tadi seperti ini, Anda klik tambah terminal baru. Sekarang kita buat, maka kita gunakan PHP artisan make model, sebutkan nama modelnya, karena di sini yang adanya petugas controller akan berpasangan dengan petugas model. Anda enter seperti ini, maka Anda perhatikan model create successfully, artinya dia akan membuat sebuah file baru bernama petugas model.php. Di manakah lokasinya? Lokasinya ada di folder app. Nah, di sini ada folder app. Nah, ya, jadi dengan perintah PHP artisan make.2 model, sebutkan nama modelnya, maka akan membentuk file baru ini ya, dan itu tidak kosong tetapi dibuat seperti ini otomatis. Nah kita tinggal mengisi di sini ya. Jadi ini nama kelasnya, kelas petugas, nama kelasnya adalah petugas model ya, dia adalah sebuah model. Dia ini namespace nya ngambil dari app, folder app ini ya, ini namespace itu nama folder app nya ya, tapi harus diawali huruf besar. Nah ini menggunakan model ya, dia menggunakan kelas model, eksternnya dari model. Nah sekarang mari kita isi model apa saja. Yang pertama adalah kita menyebutkan atribut tabel. Awas di sini besar kecilnya tidak berpengaruh ya, jangan seperti ini, tabel nggak boleh, atau tabel nggak boleh, tapi harus tabel kecil semua. Sama dengan sebutkan nama tabelnya. Tadi tabel yang kita buat di sini apa? Namanya petugas. Ya tulis aja di sini petugas. Nah, dan sebutkan visibilitasnya, yaitu protected. Kenapa protected? Karena si atribut ini hanya boleh dibaca oleh kelas itu sendiri, tidak boleh harus dibaca oleh kelas yang lain, maka kita protected. Kalau tidak menyebutkan protected, ini artinya dia public, seperti ini, public gitu kan. Nah, tapi nggak boleh karena ini sifatnya adalah terproteksi, kita tutupi enkapsulasinya menggunakan protected. Nah, berikutnya apa? Berikutnya atribut apa? Berikutnya ada atribut primary key di sini. Primary, awas ini aturannya besar kecilnya ngaruh ya, primary key. Nah, Anda lihat di tabel petugas tadi yang kita buat, primary key-nya apa yang menjadi primary key-nya. Nah, di sini kita membuatnya adalah ID petugas. Di sini tambahkan ID petugas. Nah, juga jangan lupa kita tambahkan enkapsulasinya di sini. Ya, di sini. Nah, di sini enkapsulasinya ditambah. Berikutnya ada keperluan dimana kita untuk menguji data, mengecek data. Jika username dan passwordnya ditemukan, berarti datanya ada, jumlahnya 1 atau 2 atau 3,
berarti kita akan melakukan perhitungan data. Nah, proses perhitungan data itu disimpan dalam atribut with count. Nah, with count. Jadi with count-nya gitu kita aktifkan dan tetap kita gunakan protected. Berikutnya, sebutkan kolom apa saja yang akan diisi di sini. Nah, ya. Ini saya lupa. Ini juga saya harus kita edit dulu. Kita tambahkan auto increment-nya. Sorry ya, kita lupa tadi pada saat membuat. Jadi Anda edit dulu di sini. Bagian struktur di petugas ini kita edit dulu, change dulu. Terus kita ganti dengan AI di sini supaya seperti ini strukturnya, ada auto increment, artinya ketika user pertama di input akan diberi nomor 1, user kedua di input otomatis diberi nomor 2, user ketiga di input akan, dan seterusnya. Jadi nomornya akan mengurut gitu ya. Jadi ini nomor ini diurut otomatis oleh sistem, sedangkan yang dari username sampai label akan kita isi manual. Nah, isi manual inilah kita sebutkan atributnya. Protected, atributnya adalah fillable. Fillable itu menyebut berupa array datanya, array gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, Anda setelah menunjukkan, Anda boleh di bawah saja nggak apa-apa. Fillable apa saja, sebutkan kolom-kolomnya yang boleh diisi. Username yang akan diisi, koma di sini, koma, password. Awas, ini nama-nama kolom ya di dalam database ini harus sama nih, besar kecilnya harus sama. Username, password, terus apalagi nama petugas, kutip nama petugas, koma, dan level harus sama dengan sini ya. Nah, terakhir apalagi, terakhir adalah timestampnya. Nah, Anda boleh menggunakan public seperti ini atau protected juga boleh. Nanti coba kita, kalau ada masalah dengan error berarti di sini di sini kita coba public saja ya, karena ini informasi tanggal itu tidak terlalu penting, tapi beda dengan nama-nama kolom dan lain-lain. Itu nama tabel kita harus protected untuk menghindari proses serangan dari luar atas website, misalnya menggunakan teknik serangan SQL injection dan lain-lain. Makanya nama kolomnya disembunyikan, nama tabel disembunyikan, nama kelas nama tabelnya disembunyikan, protected. Kalau tanggal ya kita tanggal dan waktu dibuat kita biarkan dibuka saja, time sama dengan false. Ingat di sini false. Kenapa false? Karena di sini tidak ada kolom tanggal dan waktu dibuatnya data. Ini karena di sini tidak ada, kita bikin false. Kalau ada di sini ada, harus disebutkan time-nya ada ya. Kalau true berarti harus ada. Kalau tidak dibuat seperti ini, dianggap tidak ada. Kalau kita tidak membuatnya, berarti seolah-olah kita harus ada di sini ya. Nah, tapi karena di sini saya tidak ada, kita tambahkan atribut timestamp dan nilainya adalah false. Nah, ini adalah model. Yang pertama menyebutkan tabelnya dengan atribut tabel, yang kedua menyebutkan primary key-nya menyebutkan atribut primary key, yang ketiga karena kita akan menggunakan atribut menghitung data untuk menemukan apakah password dan usernya ditemukan atau tidak, kita gunakan with count. Sedangkan atribut fillable adalah atribut untuk menentukan kolom mana saja yang bisa diisi data gitu ya, oleh aplikasi kita. Sedangkan atribut timestamp itu untuk menentukan apakah di dalam tabel terdapat kolom yang menampung informasi kapan data itu dibuat. Kalau tidak ada, jawab dengan false nilainya. Nah, ini selesai. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita memanggil modelnya. Nah, si model ini akan kita panggil di controller ya. Di sini kita panggil. Bagaimana cara memanggilnya? Di sini kita panggil dengan menggunakan memanggil kata kunci use. Nah, karena di sini ada namanya adalah di sini ada namespace-nya dikasih nama app, maka di sini kami use app. Di sininya ada namanya petugas model. Nah, jadi kita akan menggunakan model petugas di sini ya, use app model. Nah, sekarang kita coba di refresh, di sini ada error atau tidak. Oh, sudah digunakan ya, use app model.
di bagian petugas. Oh, ini saya sudah mengetiknya di sini ya. Ini sudah ada di sini. Nah, ini sudah ada. Oke, di sini. Nah, ini juga sebetulnya harusnya jangan ada dulu ya. Saya tutup dulu di sini. Nah, bawaannya seperti ini tadi ya. Bawaannya seperti ini. Ya, jadi di sini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita gunakan sampai ke sini tadi ada ini ya. Nah, sekarang kita tambahkan use app, berarti kita memanggilnya ya. Kita memanggilnya. Ini memanggil ini. Sekarang mari kita coba ya bagaimana mengujinya. Kita coba di sini. Nah, kita lihat di sini kita jangan dulu langsung membuat return view. Jadi ketika halaman ini diisi, misalnya admin 123, klik login, halamannya blank ya, karena di sini ada, kita buang kosong. Kita coba mengambil data berupa input user dan password. Kita buka formnya, form loginnya kita buka di result, di view ada form login. Nah, di sini. Nah, di sini ada name-nya adalah input user, name-nya input user dan name-nya input password. Di sini kita coba echo ya. Di sini ada. Nah, ini karena ini adalah sebuah request pengiriman data, maka kita menyimpan file sebuah request, kita akan menerima sebuah request. Sebutkan request, ini parameternya, dan di sini adalah data yang akan menampungnya, variabel yang akan menampung request. Jadi kita akan mengirim input user dan mengirim input password, disimpan di dalam variabel data request ini, parameter ini. Nah, data request ini kita ambil echo data request kita seperti ini, input karena dia adalah komponen input di sini ya, input, maka sebutkan inputnya apa. Di sini ada name-nya adalah input user. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau di dalam prosedural ini sama dengan perintah sama dengan variabel post input user kalau di prosedural. Kalau di framework Laravel beda, kita nyiapkan dulu variabel penampungnya yaitu data user yang merupakan sebuah request di dalam check login ini. Kemudian si variabel ini kita panggil karena dia punya data yang berupa input, ini data user input, sebutkan name-nya. Mari sekarang kita coba, harus keluar ya, kita simpan semua di sini, kita back dulu, kita replace admin. Nah, keluar ya admin, misalnya petugas gitu kan, login. Nah, gitu ya. Sini juga sama, ada input password. Nah, kita coba di sini echo, copy saja ya. Ini saya buang saja, copy echo data user input. Di sini apa nih? Input password. Maka saya tambahkan di sini input password. Kita coba ya, kita coba petugas 123, maka ini petugas usernya 123, passwordnya. Sekarang kita tampung dalam variabel biasa, yaitu misalnya username sama dengan password. Jadi variabel password berasal dari input password, variabel username berasal dari input user. Sekarang apa berikutnya? Nah, berikutnya kita akan memanggil seperti ini. Jadi oke, di sini datanya masih kosong ya. Nah, kita akan datanya kosong di sini. Jadi kita akan mengisi data. Jadi mengisi datanya tidak menggunakan perintah insert di sini ya, tapi kita akan membuat sebuah metode baru untuk membantu saja. Ini kita akan membuat metode untuk membuat user pertama, yaitu sebagai admin, kita akan membuat fungsi baru public ya, function. Di sini fungsinya adalah buat user admin ya, buat user admin. Di sini kita akan membuat user admin. Nah, apa isinya? Kita siapkan dulu di sini.
kita membuat datanya data petugas, misalnya data petugas berupa dia array. Nah, arraynya boleh menyebutkan seperti ini atau menggunakan cara yang lebih modern seperti ini cukup ya. Ini dia anggap sebagai array. Nah, kita sebutkan satu-satu kolomnya, username, password itu kan ya. Di sini username. Ya, username apa, kita tambah aja mau sesuai kita, misalnya bukan username, nama ini apa, username username dulu ya. Username-nya misalnya petugas underscore 1, terus nama usernya nama passwordnya password. Nah, passwordnya ini tidak menggunakan bawaannya PHP menggunakan MD5 lagi, tapi kita gunakan menggunakan metode hash bawaan Laravel, yaitu dengan menggunakan kata seperti ini, hash _2 make. Nah, baru sebutin apa passwordnya, kutip 1 2 3. Nah, hash ini itu akan jalan kalau kita memanggil kelasnya di sini, use, tambahkan di sini hashing datanya, kita tambahkan use illuminate, ke sini garis miring support ya, support garis miring pas hades ya, pas hades di sini tambahkan lagi hash. Nah, hash inilah yang akan kita gunakan di bawah. Hash make berarti membuat hash, membuat password, koma berikutnya kolom yang ketiga, nama username, password, nama petugas, kutip-kutip nama petugas, misalnya nama saya, misalnya sini ya, kutip-kutip, oh ya, saya enter ke bawah aja ya supaya kelihatan, oh ya, Suryana, koma kutip-kutip, terakhir adalah level underscore petugas. Apa levelnya? Isinya juga sudah disediakan di sini, isinya adalah petugas dan admin. Nah, level saja, level, maka kita ngisinya harus mengikuti besar kecilnya harus admin, jangan admin ya, harus admin sesuai yang disebutkan di sini, kecil semua. Nah, titik koma. Nah, ini datanya, data untuk membuat user pertama ya, ingat di sini. Nah, berikutnya nah, di sini kita punya karena kita sudah punya memanggil model di atas ya, kita sudah memanggil model di sini, petugas model sudah dipanggil, digunakan, kita jalankan perintahnya, petugas model titik 2 kali di sini create. Nah, berarti kita akan membuat create siapa? Create data petugas di sini, create data petugas. Nah, pernahkan perintah echo sini p, misalnya min p, petugas pertama sudah dibuat. Nah, ini kita sudah membuat controller petugas, membuat metode buat user admin untuk pertama kali. Bagaimana menjalankannya, bagaimana menjalankan fungsi ini, kita buka routing webnya di sini, kita buka routing webnya. Nah, di sini tambahkan di sini root yang baru untuk membuat petugas, root titik 2 get ya, karena kita akan gunakan get, kutip-kutip di sini slash, misalnya buat petugas, koma kutip-kutip, sebutkan controllernya adalah ini ya. Nah, metodenya adalah tadi di sini, metodenya buat user admin. Nah, seperti ini. Sekarang mari kita coba ya. Perhatikan di sini database-nya masih kosong ya. Kita sudah membuat metode untuk membuat user bantu. Nah, kita mulai di sini, tambahkan routingnya adalah petugas, lihat di web, petugas buat user admin atau buat petugas di sini ya. Jadi kita buat di sini. Nah, seperti ini. Ada yang salah di sini. Karena ini ya, tadi kita mengedit environment. Nah, dia di sini masih dianggap Laravel, data yang kita gunakan database-nya masih database
Laravel, padahal sudah kita ganti database-nya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan merubah setting environment, kita harus merestart dulu PHP artisannya. Jadi kita masuk di terminal pertama dulu, kita pindah ke sini. Nah, ini kita matikan dulu. Saya shutdown dulu. Caranya tekan tombol CTRL sama C, stop dulu, baru kita jalankan kembali. Nah, seperti ini ya. Maka di sini kita coba di sini, berarti dia ketika di start dia akan loading konfigurasi yang baru ya. Nah, sekarang kita coba routingnya di sini, buat petugas. Nah, di sini ya, buat jalankan. Ada yang salah, unexpected level. Oh, di sini kita lihat di bagian level, katanya di bagian level, bagian model di sini di petugas level ini ya. Nah, ini petugas, username-nya petugas 1, passwordnya ini, petugasnya ini, levelnya admin. Nah, kita lihat di sini ada yang salah di bagian mana nih? Kita sambil menelusuri. Unexpected level, expecting titik koma. Di sini apa di sini? Nama petugas level ya. Oke, sebentar. Oh, nggak boleh menggunakan ini ya. Gini kemungkinan database-nya nama ininya, nama kolomnya itu ada pengaruh ke data default feed bawah MySQL. Jadi kita ganti saja nama kolomnya menjadi level petugas. Level petugas gitu ya. Nah, coba ke sini kita tambahkan kolomnya, diganti jadi level petugas seperti ini ya. Level petugas. Di sini ini petugasnya, ini arraynya sampai sini. Admin nilainya, ini petugas modelnya kita create ya, data petugas. Coba sekarang kita refresh. Mudah-mudahan bisa. Ada yang salah nih ya. TN string level petugas. Jadi di sini ada yang terlewat. Ini boleh saya balik lagi ke level ya. Ada kesalahan di model tadi. Ini level petugas. Ini benar di level. Kesalahannya di sini. Ternyata kesalahannya saya tadi di model. Ya, ini kan setelah nama petugas harusnya koma dulu. Koma baru level gitu ya. Di sini petugas controller juga ini harusnya level. Jadi tadi kesalahannya bukan di controllernya, bukan di sini, tetapi di petugas model. Harusnya setiap menyebutkan kolom diakhiri koma. Maka di sini errornya adalah unexpected level, tanda koma ya, kurang koma. Nah, sekarang kita back dulu di sini. Ini sudah diperbaiki, ada perhatian koma kecuali kolom terakhir. Nah, sekarang kita coba panggil rootnya. Rootnya adalah buat petugas. Ketik buat petugas, enter. Nah, petugas pertama sudah dibuat. Kita uji, kita cek di database-nya, di tabel petugas sudah terbuat tidak. Kita browse. Nah, ternyata sudah dibuat ya, petugas 1 ini ya. Nah, kalau diganti nambah petugas yang kedua misalnya seperti ini ya, berarti kita ganti saja di sini namanya petugas 2 ya, namanya tetap passwordnya 1 atau ganti jadi ABC passwordnya misalnya di sini usernya Rika Widianingsih, levelnya petugas biasa bukan admin, petugas itu ya. Nah, kita ini di refresh aja ya, kita ganti petugas yang kedua misalnya kedua. Nah, kita refresh aja di sini, refresh. Nah, kita cek lagi di sini, kita refresh, ada tidak? Nah, ada. Inilah yang disebut dengan hash. Ini passwordnya padahal 123, tapi di hash menggunakan bawaan kelas, bawaan hashing, bawaan Laravel. Jadi seperti ini. Nah, berapa lebarnya di sini? Lebar kolomnya, lebar karakternya kita coba cek di sini. Saya query-nya saya ubah, select length
kolomnya adalah password. Nah, coba lihat, go. Berarti lebarnya 60 karakter ya. Nah, di sini kalau di soal tadi lebarnya 32, itu asumsinya kalau hashing datanya menggunakan MD5. Kalau menggunakan hash bawaan Laravel, ini panjangnya adalah 60 karakter. Awas jangan kurang. Kalau kurang berarti nanti ada bagian yang terpotong di sini. Jadi meskipun passwordnya betul akan selalu dianggap salah. Nah, ingat ya. Jadi kenapa kita membuat metode baru di dalam kelas petugas controller ini? Ini hanya bantuan saja bahwa kita akan membuat user admin. Nanti kita akan menggunakan tombol, misalnya tombol simpan, admin, dan seterusnya. Ini sementara saja. Nah, sekarang mari kita cek. Jadi ngeceknya bagaimana? Nah, ngeceknya kalau ada user yang nama usernya petugas 1 dan passwordnya 123, maka jika ditemukan akan diarahkan ke home. Jika gagal maka akan dibalikkan ke halaman login. Nah, gitu ya. Nah, sekarang mari kita balik ke controllernya di sini. Nah, kita balik ke controller sini. Nah, di petugas controller sini. Nah, sekarang kita coba di sini. Balik ke petugas, ke sini, petugas. Nanti loginnya petugas 1, passwordnya 123. Kalau dia sukses, berarti kita boleh login. Kalau petugas 1 passwordnya ternyata dia ngarang, maka dia nggak boleh login karena passwordnya bukan 123. Nah, sekarang kita mulai di sini username-nya. Nah, kita tambahkan, kita uji echo username-nya apa ya, kutip titik, dan passwordnya apa. Ini saya uji gini aja ya supaya gampang. Password. Nah, maka kita coba di sini passwordnya sekian login. Oh ya, passwordnya 123. Nah, berarti kan user 123, password 123. Di sini ada 123, harus bisa login dia. Oke, kita mulai membuat logiknya. Pertama, sekarang kita nyari petugasnya berdasarkan username ya, berdasarkan username. Kalau di relay prosedural itu kita memberikan query select bintang from user ya, select bintang from user. Di sini from petugas ya. Nah, tabelnya petugas, from petugas where username sama dengan bla 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 and password sama dengan bla 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 bla. Nah, ini perintah query native kalau kita menggunakan prosedural. Di sini kemudahannya menggunakan framework adalah Anda cukup menjalankan metode yang sudah disediakan oleh Laravel. Jadi cukup seperti ini saja. Di sini Anda ketik, di sini buat variabel user sama dengan di sini panggil petugas modelnya. Ini petugas modelnya nih, model petugasnya, panggil di sini. Nah, dipanggil. Nah, titik 2 kali, berarti kita akan menjalankan metodenya. Petugas model, metodenya apa? Cari, find. Nah, find, cari di sini. Nah, cari apa? Username. Nah, di sini. Jadi ke query-nya akan seperti ini. Nah, select bintang from petugas where username. Kalau di Laravel diganti jadi petugas model titik 2 find username, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita coba dengan menampilkan hasilnya pardam itu untuk melihat apakah ada tidak user 123 gitu kan. Copy, simpan di sini. Nah, kita uji dengan pardam. Sekarang kita masuk ke sini, ke petugas, refresh petugas, kita ganti petugas 100 atau admin lah, admin. Nah, di sini ada yang
Maaf, di sini pardamnya dia nggak mau ya, par underscore dam, salah ini, pardam ya, pardam. Di sini coba admin nul. Nah, berarti nggak ada user namanya admin, dia nul, kosong. Coba kita ganti dengan petugas 1. Petugas 1 berarti ini nul ya. Oke, harusnya ada ya, petugas 1. Petugas 1 ya, petugas model find. Di sini kita coba pardam username-nya di sini petugas. Oke, kita coba di sini petugas 1, petugas 2. Nah, harusnya ada ya. Bentar, saya cek dulu. Kita cek dulu. Lanjut di sini ya. Kita coba di sini, ternyata menggunakan petugas 1 itu dianggap nul. Ini ada kesalahan. Kita coba di sini. Kita coba pardam di sini username. Nah, di sini nggak ada ya. Nah, coba user nul ya, padahal ada ya. Kita coba, berarti ada, kita ambil dengan print r saja, print r user. Nah, tanda panah objek, kita ngambil kolomnya saja di sini, kolom username ya. Kita ngambil kolom username di database. Kita coba petugas 1 ada tidak? Nggak ada ya, berarti nggak ada properti namanya username. Nah, berarti ini kesalahannya di mana? Kita lihat di model yang jadi primary. Iya betul. Di sini, karena kalau kita menggunakan metode find, maka di sini adalah primary key. Maka dia akan mencari kolom yang jadi primary key. Nah, sementara yang kita gunakan pencarian basisnya username. Sementara di sini di model yang jadi primary key-nya adalah ID petugas. Jadi dia akan mencari di kolom nama username di kolom ID petugas. Oke ya. Jadi kesimpulannya di sini, meskipun di database primary key-nya ID petugas, karena kita akan menggunakan metode pencarian dengan find, maka di sini di petugas model username-nya jangan ID petugas, tetapi gunakan username ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mulai coba di pardam saja, pardam di sini kita panggil user. Kita coba. Jadi perbaikan dari primary key-nya jangan gunakan username, karena di sini primary key-nya karena pencarian berdasarkan username. Karena kita find-nya menggunakan username, maka di model primary key-nya gunakan username. User petugas model find. Jadi mengganti perintah select bintang from petugas where username. Nah, sekarang kita coba. Back dulu, petugas 1 kita buktikan admin. Kalau dia kosong ya, nggak ada petugas admin, karena nama petugasnya adalah petugas 1. Cek tuh, ada ya. Ini petugas 1 namanya ini, petugas 1 username-nya petugas, passwordnya adalah apa gitu ya, ya. Termasuk nama petugasnya adalah nama Suryana, levelnya juga admin. Coba kita ke petugas 2, back petugas 2, next, maka usernya adalah Rika Widianingsih. Nah, berarti kita sudah berhasil mengecek siapa yang login gitu kan. Nah, sekarang bagaimana mengecek kalau gagal password, gagal login, kalau tidak ada yang susah ditemukan? Nah, kita gunakan di sini. Kita gunakan if saja di sini ya. If kurung buka gitu ya. Kalau usernya nul ya, berarti di sini kalau usernya nul berarti dia harus balik lagi ke login ya di sini ya. Berarti jika usernya sama dengan nul gitu ya, nul kan tadi kosong ya, maka kita arahkan kembali ke form login. Maka kita akan arahkan ke return view, nah ke form login sini ya. Nah, ini copy saja deh, sini kita arahkan ke form login. Kalau dia gagal, kalau nggak ada petugasnya, kita coba di sini refresh, kita kasih petugas admin
perhatikan di sini tidak ada label admin ya, tidak ada username label admin. Apa yang terjadi? Sini dia balik lagi ke sini ya, balik lagi ke form login admin. Enggak ya, dia nggak mau ya. Atau kita gunakan aja supaya balik ke sini kan cek login, jadi supaya balik lagi ke sini bagaimana? Nah sini ya, jadi jangan menggunakan kata petugas, jangan menggunakan return, tapi kita gunakan return redirect aja. Redirect artinya diarahkan kemana? Ke petugas, ke sini, ke petugas saja ke sini. Nah ke sini ya, ke webnya kan sini nih petugas ini ya. Nah ke sini ke arah, kita arahkan ke sini, kita arahkan return petugas itu kan, return petugas ke sini. Maka ketika dia di sini admin karena tidak ada ya, balik ke sini terus aja dia kan, karena selama usernya tidak ada itu akan anggap gagal. Kalau usernya ada bagaimana? Nah di sini kalau usernya ada berarti di sini gunakan else. Nah else, kalau else berarti usernya ada. Di sini jika user tidak ada, ini ya, di sini jika user tidak ada, gitu ya. Nah di sini jangan dulu else ya, berarti kita ngambil dulu siapa yang login ya. Ke sini, di sini if lagi kita ambil. Nah ini user ada isinya nih, user ada isinya, kita ambil yang loginnya siapa ya, label, berarti jika dia labelnya adalah admin ya. Nah di sini if lagi, di sini if usernya sama dengan username ya, username sama dengan ini. Nah ya, jika username-nya adalah sama dengan yang diinput gitu kan, dan passwordnya nih, dan passwordnya kan dia akan ngecek ya di sini end password. Nah di sini ya, dan end password kalau di sini berarti ya, dan passwordnya betul. Nah passwordnya berarti bukan ini, bukan password ini, tapi password yang sudah di hash. Nah bukan password ini tapi password yang sudah di hash, maka kita gunakan kelasnya adalah ya, kelasnya hash titik 2 cek. Nah password, cek password di sini ya, di sini cek kolom, di sini ceknya adalah kolom ini password ya. Dari sini berarti passwordnya ya. Nah disamakan dengan dicek apakah sama dengan ini username dari user dari kolom password ya, dari kolom password. Nah tutup seperti ini, kurung buka, else kurung buka, tutup di sini. Nah berarti ini jika user tidak ada, ini jika user dan password benar. Kalau yang ini berarti else nya adalah di sini jika user atau password salah, user atau password salah. Jadi usernya ada tapi password salah, atau usernya salah tapi password benar, maka di sini redirect lagi kemana gitu ya. Nah kita gunakan redirect petugas saja di sini, balik lagi ke awal halaman login, tetapi memberikan pesan bahwa with ya, jadi balik ke sana, balik ke halaman login, tapi memberikan peringatan bahwa dia file gagal ya. Maka sekali pesannya ini login gagal, jadi ketika balik itu login gagal. Nah di sini ini juga sama nih ya, ini boleh diganti di sini tambahkan with juga, tapi di sini karena yang ngeceknya user, maka di sini with file, di sini user tidak ditemukan seperti ini. Nah sekarang bagaimana kalau user benar, password juga benar? Nah kita akan membuat session. Nah untuk membuat session di dalam Parapel kita membutuhkan kelas sessionnya di sini. Nah kita gunakan metodenya ada di Illuminate ini ya, seperti ini, sama /support
garis miring, ini juga sama ya, tapi kita butuh yang metodenya session sini. Nah sini ya, session. Kalau tadi kita gunakan hash untuk membuat menggunakan make, hash make di sini, hash make, dan hash check untuk mengecek sebuah hash. Nah di sini hash check, passwordnya apa, dicocokkan di tabel password di dalam database ya. Nah kalau cocok berarti passwordnya betul gitu kan. Nah ini session, kita akan membuat session. Bagi kita akan membuat session. Kalau di prosedural Anda memberikan perintah session seperti ini. Nah session seperti itu ya kalau di prosedural. Kalau di sini enggak, karena sudah memanggil kelas session, kita tambahkan panggil session kelasnya. Sessionnya seperti ini. Kalau usernya sama berarti panggil session, simpan, put. Nah gitu ya, put. Nah, putnya apa? Putnya di sini level, ingat levelnya. Nah jadi kita membuat sebuah session, nama sessionnya, levelnya, nilai sessionnya apa? Nilai sessionnya dari user ini, dari tabel dari sini ya, dari database-nya. Di database nama feednya apa? Nama feednya level, put. Jadi kita menyimpan ya session. Nah sini ya, session. Nah berikutnya di sini jika ke sini ya, jika passwordnya betul. Nah seperti ini. Nah di sini else-nya ini salah ya, ini sini ada else lagi sebelumnya. Jika, nah di sini jika sessionnya, siapa sessionnya? Jika sessionnya, nah kalau tadi put itu nyimpan membuat session, sekarang kita pakai gitu ya, sessionnya adalah get. Nah getnya yang mana? Yang ini, get. Nah kesini kita pakai session getnya sama dengan admin. Nah jika levelnya sama dengan admin, ngapain? Nah di sini ya, kalau sessionnya admin berarti ke halaman dashboard admin. Kalau gagal sessionnya enggak ada ya, itu dia akan diarahkan ke gagal login. Ini ya, ini ke gagal login. Sini nanti kita benerin lagi sampai sini. Ini jika usernya tidak ada, ini jika usernya betul ya. Nah ini maaf, bukan di sana ya, sorry saya cut, bukan di sini. Nah cut di sini ya, else nya bener di sini, tapi yang if ini di sini. Nah gitulah. Jadi ada if di dalam if. Jika if levelnya admin, maka arahkan ke mana? Ke home admin di sini. Nah ada home, petugas home, arahkan ke sini ya. Maka di sini kita tambahkan return redirect kutip-kutip slash petugas slash home seperti ini. Nah itu ya, jadi ini jika user dan passwordnya betul, maka akan menjalankan blok sini. Jika user ini passwordnya salah satunya akan ke sini. Sekarang kita coba dibikin salah, admin di login ke sini, ada yang salah di bagian end of file, berarti kurang kurawal nih. Kalau end of file kurang kurawal, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah ini kelebihan ya, kelebihan ada end of file itu kelebihan kurung kurawal ada. Kita back lagi admin. Nah dia nggak ditemukan ya, tuh user tidak ditemukan. Nah di sini tadi tambahkan with apa, with filed. Nah kapan kita membuat pesan seperti ini? Nah kita buka di bagian view loginnya, kita buka form login blade-nya di sini, di view, di resource, di view ya, form loginnya, kita form login, buka bagian sini, simpan di mana kita akan menyimpan error di sini. Nah di sini ya, if itu sama dengan itu membuka php and if ya, if kayak di PHP. Ini blade, karena kita gunakan blade template, jadi bisa menggunakan logika if di dalam blade template. Di sini if session filed. Nah di sini tadi ada if session filed ya, with pilot. Nah, kan gagal ya,
with violent, jadi ke sessionnya violent. Ini errornya apa? Maka di sini errornya bukan user tidak ditemukan, seperti itu ya. Nah sekarang kita tambah lagi di sini apa yang gagal di sini. Login gagal, misalnya petugasnya betul petugas 1, passwordnya harusnya 123, saya diisi 1234. Login lagi, login gagal, betul ya. Nah berarti dia login gagal. Cek user atau password, kemudian di sini cek user atau password. Maka ketika di refresh admin petugas 1 passwordnya 123456778. Nah login gagal. Cek sekarang admin saja, admin login, password tidak ditemukan user gitu ya. Sekarang kita coba password petugasnya, usernya petugas 1, passwordnya 123, artinya dua-duanya betul. Apa yang terjadi? Nah berhasil login, tetapi ada yang salah di bagian mana? Petugas controller doesn't exist. Nah ini ada kesalahan di controllernya saja, berarti di bagian mana nih ya. Di sini errornya petugas controller doesn't exist, dashboard petugas controller. Oh berarti kita belum membuat controller petugasnya ya. Jadi kita membuat controller petugasnya. Kita masuk ke sini, ke terminal yang kedua, kita buat PHP artisan membuat controller yang kedua. Nah karena di sini tadi di web ini kita mengarahkan ke petugas home, tetapi ini belum dibuat, maka kita membuat dulu di sini ya, PHP artisan make di sini make titik 2 controller, sebut ketik di sini nama controllernya dashboard petugas controller, enter. Sukses dibuat. Maka di bagian app itu, folder app http controller itu akan membuat satu file baru, dashboard controller. Nah di dalam webnya kita membuat kelas, membuat metode home. Jadi tambahkan di sini public function home ini, terus kita panggil view-nya yang telah kita buat dulu. View-nya adalah home di sini, maka di sini return view petugas slash home ya, petugas P besar H besar titiknya koma. Di sini kita uji lagi, back dulu petugas 123, login, sukses login ya. Sekarang sukses login, jadi kita sudah membuat login. Bagaimana logoutnya? Nah Anda di sini lihat ada logout ya di atas ya, atau Anda mau membuat logout, Anda lihat di bagian home sini atau di mana ya, di masternya ya. Di sini di master ini ada sign out, atau terserah mau di mana, misalnya di sini aja nih ya. Di sini ya kita membuat login. Nah ada di sini ada year and cell current mall ya. Year cell ini kita hapus jadi log out gitu ya. Maka ketika di refresh jadi logout. Nah alamatnya kemana? Alamatnya ke petugas logout slash petugas slash logout. Berarti karena kita membuat link seperti ini, inilah yang akan kita buat di sini di web controller, di web ya, di route di web. Maka kita buat route titik 2 get, paste di sini, tanda kutip 2 kali ya, paste di sini, koma, menjalankan petugas controller. Di sini metodenya logout titik koma, dan kita buka petugas controller. Di sini mau di atas buat user atau di bawah buat user, terserah. Kita simpan di sebelum metode ini. Jadi di sini public function logout, kan tadi kita membuat logout ya, logout. Nah di sini kalau kita membuat logout di sini, nah L besar misalnya logout gitu ya, maka di sini pun kita gunakan logout. Nah seperti ini. Bagaimana logoutnya? Logoutnya kita tambahkan di sini session
2. Nah, berarti kita memanggil ini ya, kelas ini session. Kalau session membuat menggunakan session put, kalau memanggil session get, kalau menghancurkan session, menghilangkan session plus. Kalau di prosedural sebutnya session destroy gitu ya. Setelah session kemana? Kita arahkan ke halaman login karena dia setelah berhasil logout. Redirect ya, titik slash petugas. Maka ketika di refresh, nah ini ada logout ya, ini disimpan, ini kita refresh ulang dulu. Ini logoutnya di sini belum disimpan, ada tanda titik, simpan dulu. Di sini juga belum disimpan, ada tanda titik, kita simpan dulu. Sekarang kita refresh lagi, sini kita arahkan ke sini, petugas logout, berhasil logout. Petugas 2, passwordnya ABC, maka dia login. Harusnya login ya. Kita coba petugas 1, 1 2 3 login. Nah, ini petugas 2 mungkin saya salah, oh passwordnya mungkin tadi saya salah ya. Petugas 2 oh ini karena dia admin ya, tadi karena dia levelnya admin, jadi sementara yang levelnya bukan admin saya belum membuat tampilan layarnya karena di sini ada if petugas, if admin gitu ya. Nah, kalau misalnya bukan admin berarti else bukan admin ya. Di sini echo saya tambahkan saja echo, berarti sini halaman selain admin belum dibuat gitu aja ya. Coba kita gunakan logout dulu, kita gunakan petugas 2 ABC. Nah itu ya, berarti karena dia bukan admin, belum selesai jadi dibuat. Bagaimana logoutnya? Tambahkan saja logout manual petugas 1 add 1 2 3 login. Nah, jadi pada materi ini, video yang sekarang ini kita sudah mempelajari bagaimana membuat model menggunakan perintah PHP Artisan Make model, bagaimana membuat controller baru menggunakan PHP Artisan Make controller. File model ada di mana? File model ada di folder app. File controller ada di mana? Ada di app, ada di folder http. Berikutnya, apa isinya model? Model isinya menyebutkan nama tabel, menyebutkan primary key, menyebutkan counting data. Ini juga berikutnya menyebutkan kolom-kolom yang boleh diisi, dan berikutnya adalah menonaktifkan atau mengaktifkan waktu pembuatan data ya. Ini kelas model. Bagaimana memanggil model? Di sini di dalam kontrol yang memanggil model gunakan use app nama model. Bagaimana menyimpan data? Use gunakan kata nama model terus create. Bagaimana mencari data? Gunakan nama model find ya. Berikutnya, bagaimana kita membuat session? Kita gunakan passed session. Bagaimana membuatnya? Kita gunakan session put, memanggilnya session get, dan menghapusnya session plus. Bagaimana kita menggunakan hashing data? Hashing data kita gunakan passed hash. Hash untuk membuat kita gunakan hash make. Hash untuk mencocokkan adanya hash check. Ini hash check ya. Di sini di database-nya untuk password karena menggunakan metode hash bawaan Laravel, kita gunakan varchar lebarnya 60. Nah, sampai sini dulu. Di video yang akan datang kita membahas halaman admin dulu, mengedit menu-menu sebelah pinggir sebelah sini ya, dan melanjutkan session dan metode serta controller dan model yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.